Sana masih di Sindosiang, tim TPDK Ganjar Mahfud siap mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah bukti hingga saksi terkait pelanggaran di masa pemilu juga telah dipersiapkan sambil menunggu hasil resmi perhitungan Pilpres oleh KPU Republik Indonesia. Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan atau TPDK Ganjar Mahfud siap mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Sembari menunggu hasil resmi penghitungan Pilpres selesai pada 20 Maret nanti, TPDK telah mempersiapkan sejumlah berkas permohonan, bukti hingga saksi sejumlah pelanggaran pada masa pemilu 2024. Gugatan PHPU ini akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi atas dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi, tidak hanya dalam masa pemungutan suara, namun juga periode sebelum dan setelah pemungutan suara. Proses berdemokrasi terutama pada pemilu Pilpres 2024 ini berlangsung penuh dengan kami menilai bahwa ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. TPDK pun berharap MK dapat memperhatikan gugatan PHPU ini secara profesional. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi, News melaporkan. Massa yang tergabung dalam sejumlah gerakan masyarakat melakukan long march menggeruduk gedung DPR RI Jakarta Selasa siang. Aksi unjuk rasa ini membawa sejumlah tuntutan yang terkait pelaksanaan pemilu 2024 serta kenaikan beberapa harga bahan pangan akhir-akhir ini. Gabungan massa dari berbagai gerakan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Selasa siang. Massa yang terdiri dari petisi Brawijaya serta para relawan pendukung paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 melakukan long march berjalan dari Senayan menuju gedung DPR RI. Dengan membawa sejumlah spanduk berisikan tuntutan, massa menuntut DPR RI dapat turun tangan menyelesaikan permasalahan pemilu yang dipenuhi dugaan kecurangan. Salah satu tuntutan massa mendesak DPR segera melakukan hak angket. Pemilu 2024 yang telah dilakukan 14 Februari lalu dinilai syarat dengan dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah untuk menurunkan harga komoditi pokok seperti beras dan sembako yang meroket beberapa bulan terakhir. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan. Masih dari dinamika pemilu, pemirsa, usulan hak angket kecurangan pemilu ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggota. Ketua DPR RI Puan Maharani juga tidak hadir dalam persidangan. DPR RI menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu, kedua DPR RI, Puan Maharani juga absen lantaran tengah mengikuti kegiatan di Prancis. Di awal sidang, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDIP melakukan interupsi dan meningkatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024, terutama terkait dugaan pemilu curang. Mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan.
angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sejumlah fraksi di DPR menyuarakan hak angket dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13 DPR. PDI Perjuangan meminta DPR menjalankan fungsinya dengan baik untuk menjawab kecurigaan masyarakat atas permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Anggota DPR RI dari fraksi PKS, PKB hingga PDI Perjuangan melakukan interupsi soal hak angket di rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13. Anggota DPR RI fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menyebut pemilu kali ini merupakan pemilu paling brutal, sehingga DPR perlu menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan. Saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan. Terkait hak angket, anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima meminta DPR menjalankan fungsinya dengan baik. Arya berharap DPR menunjukkan taringnya agar tercipta pemilu yang lebih baik. Menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Sementara itu, anggota DPR RI fraksi PKS, Aus Nur Hidayat, mendorong penggunaan hak angket untuk klarifikasi kecurigaan masyarakat atas permasalahan dan penyelenggaraan pemilu 2024. Aus mengingatkan agar marwah pemilu yang langsung umum bebas rahasia ini tetap dijaga. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, rapat paripurna DPR menyetujui Badan Legislasi DPR untuk membahas rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ, dan pemerintah bahkan telah menugaskan 5 menteri untuk membahas RUU DKJ bersama DPR RI. Rapat paripurna ke-13 DPR RI masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 menyetujui Badan Legislasi DPR membahas rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang mengatakan penerimaan surat Presiden tentang pembahasan RUU DKJ telah dibacakan pada rapat paripurna DPR sebelumnya. Sufmi juga memastikan pemerintah telah menugaskan 5 menteri untuk bersama atau secara terpisah membahas RUU DKJ bersama DPR RI. Kelima menteri tersebut yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PPN, Menteri Pan-RB, dan Menkumham. Dengan ini disampaikan bahwa pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang dalam undang-undang usul inisiatif dari Balik DPR RI. Interupsi pimpinan. Nanti ya. Selanjutnya kami minta persetujuan untuk penugasan Balik DPR RI pimpinan untuk interupsi hal tersebut. Apakah dapat disetujui? Sebelumnya pada Desember 2023, Badan Legislasi DPR juga menyetujui rancangan undang-undang tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk dibahas di tingkatan selanjutnya. Dari 9 fraksi yang telah menyampaikan pandangan, sebanyak 8 fraksi menyetujui dan 1 fraksi menolak. 1 fraksi yang menolak yakni fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.